Solo hiking ke Gunung Merapi. Guys, Gunung Merapi sepi banget. Halo rekan pengiat alam, balik lagi nih bareng aku Fajar Eko Prasetyo. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang pengalamanku ngedaki Gunung Merapi di Jawa Tengah di tahun 2014. Waktu itu aku solo hiking. Dan waktu solo hiking itu aku nemuin banyak hal. Ya, ada beberapa, salah satunya adalah ketemu kera-kera di sana waktu sendirian. Terusan juga ketemu pendaki-pendaki baru dari Surabaya, dan juga ada juga pendaki asal Surabaya juga tapi beda rombongan. Dia itu juga tektok dan hampir kena hipotermia waktu itu. Pokoknya di pendakian ini banyak banget lah ceritanya dan banyak banget ketemu teman-teman baru. Oke, jadi singkat cerita waktu itu di tahun 2014, sebenarnya ini adalah pendakian keduaku ke Gunung Merapi, makanya aku berani buat solo hiking sih. Kalau pertama ya mungkin ngajak bareng-bareng aja lah sama teman-teman. Tapi karena ini kedua kalinya, ya udah aku berani buat solo hiking. Waktu itu sebenarnya masih bingung sih antara mau daki ke Gunung Merapi apa Gunung Merbabu gitu. Kan basecampnya juga jajaran lah, kayak Sindoro Sumbing gitu kan, via Kledung sama via apa gitu. Kledung sama apa yang lupa lah. Pokoknya ya jajaran gitulah kayak Sindoro Sumbing, Merbabu, Merapinya. Singkat cerita waktu itu karena emang aku dari Semarang, waktu itu aku masih kuliah, aku ngajak beberapa temanku pas weekend dan ternyata banyak yang nggak bisa, dan emang nggak bisa semuanya. Jadi udah aku mutusin buat ngedaki seorang diri. Waktu itu aku ngedaki sendirian, aku berangkat sekitar pukul 9 pagi. Waktu itu juga rada mendung sih, tapi udah aku mutusin buat berangkat aja, dan nyampe di base camp itu kurang lebih setengah 12-an kalau nggak salah, pokoknya sebelum zuhur persis. Nyampingnya di sana itu nggak lama itu hujan turun, dan ya udah mau nggak mau aku harus nunggu reda dulu. Waktu itu yang aku takutin, aduh ini kalau nyampe hujannya nyampe sore parah juga nih, apalagi kan solo juga ya. Walaupun waktu itu cukup ramai, bisa juga gabung, tapi karena emang aku lagi pengen sendiri, ya udah jalan sendiri aja. Tapi untungnya waktu itu aku nunggu cuma sekitar sejaman. Sekitar pukul 1 siang hujan udah mulai reda, dan akhirnya aku registrasi, dan habis registrasi itu aku mulai jalan. Kalau sekarang Gunung Merapi masih tutup ya di Jawa Tengah, udah lama banget ya karena memang erupsi. Dulu juga itu ya masih aman untungnya. Singkat cerita aku jalan dari base camp, jalan di pemukiman warga, di jalan waktu itu jalan awalnya itu jalan aspal yang cukup lebar, terus naik terus sampai ada tulisan New Selo. Dari situ banyak banget warung kayak tempat buat foto-foto gitu. Terus habis dari situ itu jalan masuk setapak jalan cor, waktu dulu masih jalan cor di pinggiran jurang persis itu. Pokoknya aku jalan terus sendirian, dan gak lama sampai tiba di pos 1 aku ketemu juga beberapa orang. Sebelum pos 1, pos bayangannya, sebelum ya di pos bayangannya aku ketemu beberapa banyak orang, tapi aku di situ nggak istirahat ya, aku cuma nyapa mereka terus aku lanjut jalan sendirian. Itu waktu itu kondisi ya cukup berkabut, tapi untungnya masih nggak hujan. Pokoknya aku nanjak terus. Nah, ya karena emang capek juga aku sempet istirahat, duduk sebentar buat minum. Dan ini adalah dokumentasi yang aku rekam seadanya pakai HP abal-abal juga dulu. Setelah minum istirahat, aku lanjut jalan lagi, ngelewatin pos 1 juga ketemu beberapa orang, terus aku cuma nyapa mereka aja. Aku lanjut jalan terus itu nggak tahu sih di pos 2 kayaknya, pokoknya sebelum pasar Bubra di bawahnya aku ketemu banyak banget kera. Waktu itu sekitar pukul berapa ya, mungkin pukul 4 atau setengah 5-an, ketemu banyak banget kera, dan posisinya benar-benar sendiri, kabut, agak gerimis juga. Wah untungnya sih mereka nggak ganggu ya kera-keranya. Jadi udah
aku sedikit mengabadikan. Terus aku lanjut jalan lagi dan aku sampai tiba di bukan pasar bubrahnya. Waktu itu aku ngecamp nggak di pasar bubrahnya karena emang aku pikir mungkin bahaya ya kalau ngecamp di pasar bubrah, walaupun banyak banget yang ngecamp di sana. Bahayanya gimana ya, karena emang itu kan batu-batuan semua, takutnya ada batu yang jatuh dari atas, kita kan nggak tahu juga. Dan juga panas banget sih waktu itu di pasar bubrah. Akhirnya aku mutusin buat ngecamp di sebelum pasar bubrahnya, mungkin di sekitaran pos 2, karena emang di pendakian pertama aku waktu itu sebelumnya yang ngecamp di situ masih ada beberapa pohon, bisa lah buat ngadem kalau emang panas banget terik. Dan singkat cerita aku bikin tenda lah waktu itu, dan habis bikin tenda waktu itu ketemu juga sama rombongan sekitar pukul berapa ya waktu itu. Aku masih sendiri di tenda di sekitaran situ. Enggak, ada bapak-bapak yang mereka lagi packing mau turun kalau nggak salah. Dia lagi istirahat bisa di summit tapi kayaknya mau turun sore-sore itu. Terus aku bikin tenda aja lah situ. Nah terus nggak lama ada rombongan dari Surabaya datang. Mereka berapa ya? Pokoknya rame lah. Terusan ya udah akhirnya aku saranin juga buat bikin tenda di deket tendaku buat nemenin juga. Karena emang ya waktu itu ada bapak-bapak yang satunya juga mau turun, ya akhirnya aku daripada malamnya sendirian kan, ya udah akhirnya aku nyaranin mereka buat bikin tenda di sekitar tendaku. Dan singkat cerita salah satu dari mereka malahan nginep di tendaku malamnya. Tapi pas sorenya ya udah kita ngobrol-ngobrol aja karena emang masih gerimis. Kita sharing-sharing aja, sempat ingetin juga bahaya gitu solo hiking. Ya emang bahaya sih, nggak rekomendasi buat kalian solo hiking. Tapi kalau pengen ya terserah kalian. Tapi nggak rekomendasi, aku juga bilang nggak rekomendasi. Terus di tengah kita ngobrol itu waktu itu kan sekitar menjelang maghrib, mungkin setengah 6 atau jam 5 gitu. Waktu itu ada satu rombongan lagi orang Surabaya juga kebetulan. Waktu itu mereka dari summit, mereka niatan tektok habis nanjak dari Gunung Merbabu gitu kan. Terus karena emang besokannya mau kerja atau gimana, akhirnya mereka tektok ke gunung Gunung Merapinya. Dan pas di atas itu pas summit itu kan mereka berangkat siang ya, terus nyampe atas mungkin ya rada sorean karena emang mereka turun nyampe di sekitaran tendaku itu sekitar ya jam setengah 6 kalau nggak salah. Dan kondisi mereka itu udah basah banget, udah basah kuyup. Waktu itu kalau nggak salah ada 4 cowok 1 perempuan atau 5 laki-laki 1 perempuan, pokoknya ada 1 perempuan. Dan dia itu udah nggak kuat, udah kedinginan banget, katanya emang kehujanan banget di puncak Merapinya waktu itu. Terus ya udah habis itu karena emang mereka udah, si perempuan ini udah nggak kuat dan udah kedinginan hebat, akhirnya ya udah si perempuan ini langsung aja dimasukin ke tendaku waktu itu. Terus dibikinin ya minuman hangat lah. Waktu itu untungnya ada pendaki-pendaki yang cukup senior dari Surabaya yang sebelumnya bikin tenda di sekitaran tendaku. Mereka juga ngebantuin yang ngangetin dia lah, dikasih sleeping bag. Waktu itu juga pakaian mereka juga basah, pendaki yang laki-laki juga basah. Waktu itu aku juga sempat ngasih jaketku juga ke siapa gitu, karena emang aku pakai kaos terusan pakai kemeja kalau nggak salah. Jadi ya udahlah dikasih sama mereka. Dan untungnya banget waktu itu tuh tadi kan ada bapak-bapak yang mau turun ya, mau packing, dia sama anaknya masih kecil, aku ingat banget. Yaudah akhirnya karena emang mau nggak mau yang laki-laki itu semuanya stay, ya nggak mungkin dong yang masa perempuan aja yang stay terus laki-lakinya turun semua, nggak mungkin dong. Mereka juga harus ngejagain temennya yang mereka bawa. Akhirnya untungnya bapak yang mau turun ini belum sempat bongkar tenda, dan dia itu ngizinin tendanya dipinjem. Jadi waktu itu ya aku sama temen-temen yang Surabaya yang ini TikTok ini ya udah minta izin sama ke bapaknya, Pak gimana ini kalau tendanya kita pinjem karena emang ini keadaan darurat dan harus stay di sini semalam gitu kan.
Terus akhirnya bapak itu ngebolehin, dan bapak itu ngasih kayak SB juga, ada perlengkapan apa gitu, terus sama beberapa cemilan kalau nggak salah. Dan akhirnya ya udah, yang cowok-cowok ini di situ, dan yang perempuan ini karena emang udah di tendaku duluan, udah maksudnya udah kayak ya setengah sadar waktu itu, udah minum tapi udah ya, lemes banget. Akhirnya dia juga ya udah tidur di tendaku sama, berarti di tendaku itu waktu itu ada 3 orang, aku yang perempuan itu sama si bapak-bapak yang dari Surabaya, bertiga. Waktu itu kasihan banget sih yang TikTok ini, parah banget, udah hujanan dingin banget kayaknya, terus capek juga kan pasti dari Merbabu turun naik ke Merapi. Ya nggak recommended juga sih, selain nggak recommended solo hiking, nggak recommended juga buat kayak gitulah. Kalau misalkan fisik kuat sih nggak apa-apa, tapi ya gitu bahayanya, kita kan nggak pernah tahu di alam kondisinya kayak gimana. Ya kayak contohnya pendakian kali ini, yang rombongan ini yang TikTok niatnya mereka kehujanan dan salah satu drop fisik mereka, dia mau nggak mau untungnya ketemu kita juga, akhirnya ya kita saling bantulah. Dan malah dari situ ya waktu itu sempat tukar kontak, tukar kayak nomor WA, dan itu masih udah WA belum sih, kayaknya belum deh, nggak tahu sih, pokoknya tukar kontak di Facebook juga ya, di sosmed Facebook. Ya udah akhirnya kontak-kontak kan dari situ, ya lumayan lah nama saudara. Dan ya udah akhirnya malam itu kita istirahat bareng-bareng ya sambil ngobrol malamnya. Terus alhamdulillahnya si perempuan ini juga makin malam makin membaik kondisinya, sampai paginya juga makin baik. Nah pas paginya waktu itu ya udah akhirnya aku nggak tahu ya, tapi waktu itu si perempuan ini dan yang TikTok itu kayaknya masih tidur atau gimana, aku pamit duluan buat summit waktu itu. Karena emang rombongan yang Surabaya juga yang bikin tenda juga santai, aku akhirnya summit sendirian waktu itu. Tapi yang gak bener-bener sendiri, banyak juga pendaki lainnya yang pada summit. Akhirnya aku jalan-jalan sampailah di Pasar Bubra. Di Pasar Bubra itu aku sempat ngedokumentasiin sebentar sambil ya aku minum. Terus habis itu aku nanjak terus dan sampai pada akhirnya aku tiba di puncak. Wah di puncak itu mantap banget sih, tipis banget guys, asli lumayan tipis banget dan horor juga. Pokoknya harus hati-hati banget lah dulu kalau di puncak Gunung Merapinya. Ini adalah dokumentasi yang aku bikin pakai kamera seadanya, pakai kamera HP, karena dulu belum ada kamera yang kayak sekarang mirrorless atau SLR gitu. Ya udah akhirnya aku dokumentasiin ala kadarnya, tapi waktu itu bagus banget dan wah enak banget sih. Aku duduk sendirian di pinggiran, di sisi pinggiran gitu yang gak ganggu pendaki lainnya, dan ya udah aku duduk aja menikmati pemandangan alam, dan itu nenangin banget sih ngedaki seorang diri. Pokoknya enak banget lah, serius kalian harus cobain. Jangan, tapi mendingan rame-rame aja lah. Jadi itu cerita pendakianku di tahun berapa, 2014 ya kalau nggak salah. Banyak banget kejadian yang cukup menarik, dapat pembelajaran baru, terus dapat teman-teman baru. Ya pokoknya seru lah pendakian itu. Oke, mungkin cukup sekian ya cerita pada perjalanan kali ini. Semoga apa yang aku ceritain itu bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kayak bahan pengalaman gue itu bisa jadi pembelajaran buat kalian ya tentang bahaya. Ya waktu itu sih aman ya solo hiking, karena emang aku udah pernah. Kalau mau solo hiking ya kalian usahain ke gunung yang udah pernah kalian daki, ataupun kalau mau tektok ya sebenarnya bahaya sih kalau misalkan tektok ke gunung. Kalau apalagi gunung yang tinggi ya, apalagi kalian habis ngedaki, itu bahaya banget. Fisik kalian nggak bakalan tahu, walaupun fisik kalian kuat tapi tiba-tiba cuaca tidak mendukung kan juga bahaya juga, fisik kalian bisa drop tiba-tiba juga. Ya, mungkin itu pembelajaran yang bisa diambil dari video ini.
Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe karena itu sangat penting untuk mendukung channel ini agar lebih besar lagi dan semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. See ya.